Spare Me, Great Lord. Chapter 81 Bahasa Indonesia. Sebelum Lu Su tiba di lokasi di mana dia menjual tahu bau, dia telah menerima poin kesulitan dari Li Xianyi yang membuatnya menyadari betapa cerdasnya pilihan untuk meninggalkan Lu Xiaoyu bersamanya. Tentu saja, dia tidak menyadari bola lampu yang rusak. Lu Su juga mengingatkan Lu Xiaoyu saat sarapan untuk berhati-hati agar tidak membocorkan apapun tentang kekuatan mereka meskipun pihak lain adalah orang baik. Hari-hari ini, tidak mungkin untuk melihat sifat asli seseorang tanpa interaksi bertahun-tahun. Permainan pedang adalah masalah yang terpisah dan seharusnya tidak menyebabkan membocorkan rahasia kamu sendiri ke pihak lain. Jika suatu hari dia dan Lu Xiaoyu harus bersembunyi, mereka harus memastikan tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun kepada mereka, apakah itu akan dianggap aman. Lu Su selalu takut akan kemiskinan dan akan praktis untuk memiliki sedikit tabungan. Rencana cadangan adalah tabungannya. Dalam hidup, harus selalu ada cadangan. Untuk mempertaruhkan segalanya pada satu orang, siapa yang tahu apakah orang itu dapat dipercaya? Pada titik tertentu dalam hidup, setiap orang akan memiliki teman atau kekasih, tetapi bagaimana setelah jangka waktu tertentu? Mungkin tidak lagi. Mungkin saat kamu masih berteman baik, dia akan merahasiakan kamu, tetapi bagaimana jika sesuatu terjadi dan menyebabkan konflik? Li Xianyi sepertinya ingin Lu Su memikul semacam tanggung jawab. Mungkin sesuatu yang kecil atau sesuatu seperti melindungi perdamaian dunia yang tidak mungkin. Bagaimana jika, pikir Lu Su, bagaimana jika Li Xianyi menggunakan rahasianya untuk mengancamnya? Sangat tercela untuk berpikir seperti itu, tetapi Lu Su selalu curiga jika menyangkut sifat manusia. Ketika dia berada di panti asuhan, salah satu anak yatim itu diadopsi oleh seorang pria yang tampak baik hati tetapi pada akhirnya, panti asuhan menerima laporan polisi bahwa pria itu sebenarnya adalah seorang pedofil. Untuk mengetahui penampilan seseorang tetapi tidak pernah benar-benar mengetahui niatnya, orang miskin sangat waspada terhadap hal ini. Lu Su sama sekali tidak khawatir bahwa Lu Xiaoyu tidak akan mengerti niatnya karena wanita muda itu cukup pintar. Bagi Lu Su, menjual tahu busuk bukan lagi hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga menguji kemampuan aktingnya. Karena pelanggan yang kembali, tahu baunya tidak lagi cukup dan berita tentang warung tahu bau yang luar biasa yang hanya menjual 50 porsi seminggu telah menyebar. Lu Su juga berharap dia bisa menjual lebih banyak tetapi masalahnya adalah memiliki keseimbangan yang sehat. Untuk mengikuti undian untuk tahu bau atau menyerah undian untuk membeli buah-buahan surgawi. Kedua opsi itu tidak dipertimbangkan karena dia harus menyeimbangkannya. Ini akan mencegah komplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan pelatihannya. 50 porsi, ini tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Pemilik kios itu luar biasa, tetapi pelanggannya lebih dari itu. Berita tentang persediaan makanan lezat yang terbatas itu menarik bahkan mereka yang tidak pernah suka makan tahu busuk untuk bergabung dalam keributan. Seperti kata pepatah, warga Luocheng akan bangun jam 5 pagi untuk menempuh jarak 30 km untuk menikmati semangkuk sup daging kambing MJ Taisie. Saat Lu Su tiba dengan membawa petinya, sudah ada 20 plus orang dalam antrian. Bos, 3 porsi tahu bau. Orang pertama dalam antrian berteriak. Ini membuat Lu Su gelisah. Dia takut menjual terlalu cepat dan orang ini ingin 3 porsi. Hanya satu yang melayani setiap orang, Lu Su merasa ini terlalu kasar dan menambahkan, jika semua orang di depan membeli semuanya, lalu bagaimana dengan yang di belakang? Mendengar itu, mereka yang mengantri merasa itu cukup masuk akal dan pemilik warung ini benar-benar istimewa. Tetapi seseorang dalam antrian membantah Lu Su, jika kamu takut kami tidak bisa makan, kamu harus membuat lebih banyak. Bagaimana bisa 50 porsi cukup? Ini membuat semua orang berpikir lagi. Itu masuk akal, mengapa kamu tidak bisa menjual lebih banyak? Lu Su menertawakannya. Orang ini benar-benar cerdas. Masing-masing 1 porsi, tanpa membeli ekstra. Meski begitu, kios itu masih langsung dibersihkan dan Lu Su sekali lagi memulai penampilannya. Saat pelanggan berikutnya mendekati Lu Su untuk meminta tahu bau, dia akan berpura-pura masih memiliki beberapa sebelum memberitahu mereka bahwa itu sudah habis terjual. Beberapa pelanggan marah, bertanya-tanya apakah pemilik warung ini bodoh. Jika terjual habis, mengapa dia masih duduk di sana? Tapi Lu Su sangat gembira. 4.000 titik mara bahaya hanya dari 1 pagi. Di sore hari, Li Xianyi sedang mengajari Lu Xiaoyu mengerjakan PR dan ada suasana yang harmonis di antara mereka. Itu berkat tip Bibi Liu, wanita muda itu masih tumbuh dan suka makan, jadi belikan dia beberapa makanan ringan dan dia pasti akan mengubah pendapatnya tentangmu. Li Xianyi melankolis menatap gang di luar, situasi apa ini? Mengapa aku masih harus membeli makanan ringan pada usia ini dan bukankah itu seperti memanjakan cucu aku? Belum lagi ini bukan cucuku sendiri. Tetapi efek dari camilan itu seketika. Saat Li Xianyi mengeluarkan makanan ringan, lidah tajam Lu Xiaoyu terhadapnya berkurang drastis. Meskipun masih ada beberapa kejadian, itu tidak mengganggu lagi. Li Xianyi juga menyadari bahwa meskipun Lu Xiaoyu tidak lagi melontarkan hal-hal untuk diolok-olok, sikapnya sama sekali tidak bisa dipercaya. Rasanya seperti Lu Su adalah satu-satunya di dunia yang bisa mendapatkan kepercayaannya dan kepercayaannya hanya ditempatkan pada Lu Su, tidak ada orang lain. Namun, hidup dalam harmoni sudah merupakan kemajuan besar dan perlahan, mereka berdua bisa bercanda. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di luar. Dia memiliki tampilan yang jujur dan dari penampilannya, dia tampak tidak berbeda dari seorang petani. Tapi ada aura unik dalam tindakannya yang memberikan perasaan kontradiktif tetapi pada saat yang sama, tampak alami. Setelah melihat pria itu, Li Xianyi terdiam saat pria itu tertawa. Aku datang tanpa undangan dan berharap bahwa tetua Li tidak akan keberatan.
Li Xianyi memaksakan senyum. Sepertinya berita tentang kesembuhannya telah menyebar dengan cepat dan dalam waktu yang singkat, berbagai macam orang telah muncul. Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Li Xianyi menoleh ke Lu Xiaoyu. Idiom, seorang teman jauh sedang berkunjung. Apa yang terjadi setelahnya? Ini adalah isi dari pendidikan dasar. Lu Xiaoyu meliriknya, dan membunuhnya bagaimanapun caranya. Li Xianyi, Lu Su, yang menggulir forum online di kelas, terkejut. Dari kesusahan Li Xianyi, plus 488. Dari kesusahan Si Suejin, plus 199. Mengapa gelombang titik mara bahaya tiba-tiba? Si Suejin, mungkinkah itu Si Suejin yang dikatakan Li Xianyi sangat menguasai 3 ajaran? Apakah Si Suejin bersama Li Xianyi dan Lu Xiaoyu? Spare me, Great Lord. Chapter 82 Bahasa Indonesia. Lu Su, yang jauh dari rumah di sekolah, tidak tahu apa yang terjadi di rumah dan mulai merasa agak gelisah. Dari kata-kata Li Xianyi, Si Suejin yang berpengalaman dalam semua 3 ajaran ini bisa menjadi seseorang yang penting di jaringan surgawi. Mengapa lagi dia meneliti tentang metode pelatihan terutama untuk jaringan surgawi? Mungkinkah dia, seorang raja surgawi? Mengapa Lu Xiaoyu menghasilkan titik-titik mara bahaya dari orang seperti itu? Dia tidak mengerti, dan tidak mengerti memberinya semacam kegelisahan. Lu Su tidak bisa lagi duduk diam. Dia memutuskan bahwa dia harus membeli smartphone untuk Lu Xiaoyu agar mereka bisa berkomunikasi dengan lebih nyaman. Sebuah smartphone berharga hanya sekitar $100 di pasar penjualan kembali, tidak perlu menghemat uang sebanyak itu. Dengan pendapatan yang stabil dari tahu busuk, Lu Su lebih bersedia untuk membelanjakan uang ekstra yang tidak perlu. Lu Su pergi ke ruang staf untuk mengajukan cuti dari Si Qingyan. Si Qingyan melirik Lu Su. Ini bukan pertama kalinya dia mengajukan cuti begitu mendesak dan terlepas dari pertanyaannya. Lu Su tetap diam. Jika itu orang lain, Si Qingyan akan menginginkan telepon dari orang tuanya atau permintaan itu akan ditolak. Tetapi di satu sisi dia jelas bahwa Lu Su tidak memiliki orang tua, dan di sisi lain, Lu Su adalah murid kelas Daoyuan. Masyarakat sekarang tidak berfungsi seperti dulu. Ketika datang ke masalah mengenai kelas Daoyuan, sekolah menangani semuanya berdasarkan kasus per kasus. Jika salah satu dari mereka mendapat masalah di masyarakat, seseorang dari jaringan surgawi secara alami akan menyelesaikan masalah. Mungkin melalui pendidikan atau membawa pelaku pergi. Di sekolah, bagaimanapun, para guru di masa lalu telah mengambil posisi yang canggung. Rasanya seolah-olah mereka tidak memiliki wewenang untuk peduli seperti dulu. Dalam sudut pandang praktis, para siswa ini telah dipindahkan ke pengawasan departemen misterius itu. Si Qingyan menganggukkan kepalanya. Silakan. Katakan padaku jika kamu butuh sesuatu. Ini adalah sikap Si Qingyan sejak awal. Dia ingin membantu siswa yatim piatu ini selama ini, tetapi Lu Su tidak pernah menunjukkan tanda-tanda membutuhkan bantuan siapapun. Lu Su mulai berlari menuju pintu sekolah. Si Qingyan memandang Lu Su dari aula sekolah dan di sampingnya ada beberapa guru lain. Melihat kecepatannya yang luar biasa, guru-guru lain tersentak, berlari begitu cepat. Apa yang mereka ajarkan di kelas Daoyuan? Namun, mereka tidak terlalu terkejut dengan kecepatannya yang luar biasa. Tanpa sadar, semua orang perlahan-lahan menerima semua perubahan baru ini, terutama karena ada rekaman metahumans di seluruh negeri yang secara sembrono menunjukkan kemampuan super mereka. Semua orang sudah mulai menerima integrasi metahuman ini ke dalam masyarakat. Tidak mengherankan jika orang-orang di forum akan mengatakan bahwa ini adalah zaman metahuman, dan olahraga di masa lalu menghadapi perbaikan besar-besaran yang akan segera terjadi. Menghadapi metahuman dengan kemampuan fisik yang luar biasa, orang biasa tidak bisa lagi bersaing. Bagaimana aturan dan peraturan baru akan ditentukan di masa depan? Mungkin ini akan menjadi masalah yang paling meresahkan bagi Komite Olimpiade. Jika mereka melarang metahuman untuk berpartisipasi, mereka masih akan mengalami kesulitan karena akan sulit untuk mengidentifikasi metahuman tipe kekuatan karena kurangnya gelombang energi. Bagaimana mereka memeriksa siapa yang metahuman dan siapa yang bukan? Saat Lu Su berlari ke pintu secepat yang dia bisa, dia menyadari bahwa dia lupa mendapatkan slip cuti dari Si Qingyan. Dia tidak diizinkan pergi tanpa secarik kertas. Dalam keadaan hiruk-pikuk, Lu Su mengeluarkan kartu Daoyuannya, dan penjaga keamanan segera membuka pintu saat melihatnya. Ini adalah contoh fisik dari kelebihan khusus siswa dari kelas Daoyuan. Lu Su tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya. Jika masyarakat mulai memberi siswa Daoyuan keuntungan khusus, dengan banyak anak laki-laki dan perempuan lebih memilih untuk berkencan dengan metahuman, berkurangnya otoritas guru, figur ayah dan ibu yang mengesankan dari orang tua terancam di rumah, bersama dengan peningkatan kekuatan dan kekuatan metahuman ini, apakah semua faktor ini akan memunculkan tirani dan menumbuhkan karakter negatif pada metahuman muda? Pada akhirnya, ini bukan masalah baginya untuk dipikirkan. Itu adalah tugas dari anggota jaringan surgawi tingkat rendah itu. Jika sesuatu yang kacau benar-benar terjadi karena kelas Daoyuan, mungkin semua siswa kelas Daoyuan akan menerima manajemen yang lebih ketat. Saat Lu Su tiba di rumah, dia disambut oleh pemandangan yang membingungkan. Dia melihat Li Xianyi, Lu Xiaoyu dan seorang pria parubaya berpenampilan biasa-biasa saja mengobrol dengan gembira. Mata Lu Xiaoyu berbinar saat melihat Lu Su. Lu Su, apa yang membuatmu kembali? Bagaimana tanggapan Lu Su? Dia tidak bisa menyebutkan fakta bahwa dia menerima poin kesusahan melalui dia kan. Itu akan memberikan sistemnya, bukan? Dia berpikir sejenak sebelum berkata, aku kembali untuk mengambil beberapa barang. Oh, Lu Xiaoyu paling mengerti Lu Su. Jika tidak ada yang terjadi, mengapa Lu Su kembali tiba-tiba? Kapan Lu Su pernah meninggalkan sesuatu di rumah? Namun, dia tidak dengan bodohnya menyerahkan Lu Su. Dalam hal pikiran dan kebijaksanaan, Lu Xiaoyu sangat dewasa.
Pria parubaya itu tersenyum dan setelah melirik Li Xianyi, menatap Lu Su dan bertanya, anak muda, kamu. Seorang siswa sekolah internasional Luo Cheng, kelas 2 kelas 3. Lu Su menjawab dengan jujur. Namun, jawaban ini tidak benar sama sekali. Pria parubaya itu tidak menunjukkan keraguan. Faktanya, dia sudah melihat orang-orang yang tinggal di sebelah Li Xianyi sebelum datang, dan tidak ada masalah sama sekali. Dia kemudian menoleh ke Li Xianyi dan tersenyum, sepertinya sifat pemuda ini tidak buruk, kamu belum berpikir untuk menerimanya sebagai muridmu. Li Xianyi berbicara dengan acuh tak acuh, kecakapan tingkat F, buang-buang waktuku. Lu Su tercengang, ini bukan cara Li Xianyi melakukan hal-hal seperti biasanya. Namun, dia tidak ingin mengeluarkan pendapat apapun tanpa pemahaman lebih lanjut tentang situasi saat ini. Dan setelah melihat mereka sebelumnya, si Suijin tahu dalam hatinya bahwa Lu Su memiliki bakat tingkat. Apapun yang dikatakan Li Xianyi tentang tingkat F yang membuang-buang waktu, dia berempati dan mengerti. Meskipun ajaran kelas Dao Yuan menyentuh memotivasi semua orang untuk tidak menyerah, mereka semua sangat jelas dalam hati mereka tentang berapa banyak praktisi dengan kemampuan tingkat F yang dapat dikultivasikan. Jadi bagaimana jika pemuda ini belajar permainan pedang dari Li Xianyi? Dia bangkit dan memberi isyarat pada Li Xianyi, aku telah belajar banyak dari mengobrol dengan kamu hari ini, pria seperti kamu adalah pemandangan yang langka hari ini. Aku tidak akan menghalangi waktu kamu lagi, tetapi aku masih memiliki satu hal terakhir untuk dikatakan. Li Xianyi berkata dengan tenang, silakan, silakan. Baru-baru ini, sisa-sisa kuno telah muncul kembali di negara ini. Yayasan Emas harus tahu tentang situasi ini juga. Mereka milik bagian dari negara kita dan mudah-mudahan, Yayasan Emas tidak akan ikut campur dalam hal ini. Si Suijin menatap Li dengan belak-belakan. Xianyi, kamu bisa membunuhku dengan satu pukulan pedang. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Li Xianyi melambaikan tangannya, pergi, mengapa aku harus membunuhmu? Terima kasih banyak, tapi pernyataan itu masih berlaku. Posisi terakhir dari Raja-Raja Surgawi, kami menyimpannya dengan harapan. Mudah-mudahan, suatu hari nanti kami bisa bekerja dengan The Golden Foundation. Bagaimanapun, kita semua berharap untuk perdamaian di dunia. Titik petik 2. Setelah selesai, si Suijin berbalik dan pergi. Spare me, Great Lord. Chapter 83 Bahasa Indonesia. Meeting datang untuk mengingatkan Li Xianyi agar tidak membiarkan Yayasan Emas mengganggu kejadian di perbatasan. Si Suijin datang untuk mengingatkan Li Xianyi agar tidak membiarkan Yayasan Emas mengganggu jenazah. Kedua Raja Surgawi itu muncul untuk memberitahu Li Xianyi bahwa ini bukanlah tempat bagi Yayasan Emas untuk ikut campur. Dua Raja Surgawi tidak pergi keluar dari jalan mereka untuk memberi hormat kepada Li Xianyi karena nilainya, tetapi untuk nilai Yayasan Emas. Penasaran, Lu Su menunggu si Suijin pergi sebelum berbalik untuk bertanya, siapa itu? Si Suijin, jawab Li Xianyi tanpa lebih memperhatikannya, seolah menyebut namanya saja sudah cukup. Pakar kelas B, Raja Surgawi. Lu Su terus menyelidiki, makhluk normal, Raja Surgawi. Li Xianyi menghela nafas, satu-satunya di bawah kelas B di dalam Raja Surgawi. Ini mengejutkan Lu Su seperti dalam percakapannya sebelumnya dengan Jiang Sui. Setiap Raja Surgawi adalah seorang ahli, jadi bagaimana bisa tiba-tiba ada makhluk normal? Bagaimana mungkin makhluk normal menjadi Raja Surgawi? Apakah orang ini menemukan metode 3 kekerabatan Yin Yang? Tapi itu tidak masuk akal. Lu Su tidak dapat memahami bagaimana makhluk normal dapat menemukan metode seperti itu. Dan makhluk normal inilah yang datang untuk memberitahu Li Xianyi agar tidak membiarkan Yayasan Emas mengganggu jenazah. Sungguh langkah yang berani. Baru pada saat inilah Lu Su sepenuhnya mengerti bahwa Li Xianyi adalah bos dari Yayasan Emas dan bukan dengan jaringan surgawi. Situs web Yayasan Emas didirikan di seluruh dunia tanpa banyak hambatan yang menunjukkan kehebatan Yayasan Emas. Lu Su selalu bertanya-tanya seperti apa keberadaan Yayasan Emas itu dan siapa yang mengira bahwa pria di atasnya ada di depannya. Dia sebelumnya berpikir bahwa Li Xianyi termasuk dalam jaringan surgawi tingkat tinggi dan bahkan bisa menjadi Raja Surgawi sendiri, tetapi sungguh kesalahan. Lu Su tiba-tiba berpikir, apakah itu akan melibatkan dia dan Lu Xiaoyu? Itu wajar baginya untuk berpikir begitu meskipun kesopanannya kepada Li Xianyi. Masalahnya adalah bahwa kedua organisasi sangat mungkin memiliki perbedaan pendapat dan konflik. Bahkan jika tidak ada konflik, Lu Su tidak ingin namanya dikenal di dalam jaringan surgawi. Seolah-olah dia melihat melalui pikiran Lu Su, Li Xianyi dengan santai berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun tahu bahwa kamu belajar dari aku. Sejak aku pulih, tidak ada yang bisa memata-matai aku dalam radius 1 kilometer tanpa aku menyadarinya. Selanjutnya, mereka datang dengan tulus, bukan untuk memata-mataiku. Lu Su merasakan keyakinan pada kata-kata lelaki tua itu dan akhirnya santai. Setidaknya ini membuktikan bahwa tidak ada yang tahu tentang dia belajar permainan pedang dari lelaki tua ini. Kata-kata lelaki tua itu sangat masuk akal. Raja Surgawi bernama Si Suijin mengatakan bahwa kursi terakhir di antara Raja Surgawi disediakan untuknya dan untuk memata-matai dia setelah mengatakan itu akan tercela. Lu Su bisa merasakan aura yang tidak biasa di sekitar pria Si Suijin. Dia berpikir sejenak dan bertanya, untuk pelatihan permainan pedang di masa depan, tidak bisakah kami melakukannya di tempatmu? Li Xianyi memiliki kepercayaan diri dan semangat tak tergoyahkan yang membuatnya tak kenal takut tapi Lu Su tidak. Li Xianyi menatapnya, siswa kelas Dao Yuan dengan bakat kelas F sepertimu, apa yang harus ditakuti? Mengapa Si Suijin adalah makhluk normal? Karena dia tidak memiliki bakat untuk kekuatan jadi dia tahu pentingnya hal itu. Dia menyerah begitu saja dalam menggunakan sumber daya untuk menebus kurangnya bakatnya dan memilih untuk mengambil jalan yang berbeda.
Jadi ini dia, Lusu tiba-tiba menyadari mengapa Li Xianyi menekankan pada bakat kelas F. Bakat kelas F-nya sebenarnya adalah perlindungan terbesarnya. Apa yang istimewa dari bakat kelas F? Ini sangat rendah sehingga bahkan jika dia tinggal di samping Li Xianyi, jaringan surgawi tidak akan khawatir tentang bakatnya dalam permainan pedang. Lusu sangat berterima kasih atas keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Donor darah telah membawanya untuk melarikan diri dari radar jaringan surgawi. Meskipun diperlakukan sebagai tidak berguna tidak terasa enak, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Jika Lusu adalah seorang patriot yang memiliki loyalitas untuk melayani organisasi, dia akan mengumumkan bakatnya yang sebenarnya, aku bukan kelas F. Tapi apakah dia orang seperti itu? Tidak, Lusu sangat gembira. Dia berharap semua orang akan menganggapnya tidak berguna yang akan ideal. Lusu juga berpikir bahwa jika dia tidak ingin berada di bawah radar jaringan surgawi, dia harus memenuhi semua persyaratan bakat kelas F dan menjadi siswa dengan peringkat rendah. Bahkan saat dia mengumumkan terbangun sebagai tipe kekuatan, dia tidak boleh melebihi kelas E. Lusu merasa bahwa dari kelas D dan seterusnya, jumlah orang yang mencapai kelas berikutnya akan berkurang jumlahnya seperti naik piramida dan ini bisa diprediksi dari bakat. Mereka yang memiliki bakat kelas B dan di bawahnya akan membutuhkan setidaknya setengah tahun pelatihan untuk mencapai kelas E dan untuk mencapai kelas D akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan kelas E cukup berguna. Meskipun Lusu masih kelas F, dia masih bisa bangun lagi. Di dunia sekarang ini, tidak ada yang akan mengingat seseorang yang tidak berharga. Lusu sangat berterima kasih kepada pria dari jaringan surgawi yang dengan paksa mengambil darahnya. Tanpa bakat kelas F, hari-harinya tidak akan semulus ini. Li Xianyi memperhatikan ekspresi Lusu dan mengerti bahwa dia adalah tipe orang yang hidup dengan moralnya sendiri. Ngomong-ngomong, apakah Lu Xiaoyu membuat orang itu marah barusan? Lusu masih penasaran dengan poin marah bahaya yang dia terima. Dengan marah, Li Xianyi menjawab, tanyakan pada Lu Xiaoyu, seorang teman jauh sedang berkunjung, apa babak kedua? Lusu mengalihkan pandangan penasarannya ke Lu Xiaoyu saat dia dengan patuh menjawab, seorang teman jauh sedang berkunjung, dan datanglah kebahagiaan dan kegembiraan. Li Xianyi, kamu tidak mengatakan itu sekarang. Dari kesusahan Li Xianyi, plus 311. Hehe, Lusu tahu Lu Xiaoyu pasti mengatakan sesuatu yang lain jika tidak, dia tidak akan menerima poin kesulitan seperti itu. Wanita muda ini benar-benar cerdas. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali ke sekolah setelah mengambil barang-barangku. Lu Xiaoyu, kamu bisa mengikuti mereka untuk makan siang dan $300 ini untuk makan Xiaoyu. Lusu berpura-pura mengambil barang-barangnya sebelum berangkat ke sekolah. Lu Xiaoyu telah menyebutkan bahwa makanan Bibi Liu benar-benar enak. Melihat $300 di atas meja, Li Xianyi sangat marah. Dia tidak ingin Lusu menganggapnya sebagai orang luar tetapi, remaja ini terlalu keras kepala. Dari kesusahan Li Xianyi, plus 81. Li Xianyi juga menyadari bahwa dia sangat marah sejak dia bertemu saudara ini. Di masa lalu, Lusu akan menyiapkan makan siang dan membawa bagiannya ke sekolah sambil meninggalkan bagian untuk Li Xiaoyu yang bisa dipanaskan menggunakan microwave. Istirahat makan siang hanya 40 menit dan itu tidak cukup baginya untuk kembali ke rumah untuk membuat makan siang untuk Lu Xiaoyu. Tapi ini masih tidak sebanding dengan makanan yang baru dimasak dan dia tidak bisa memastikan bahwa Lu Xiaoyu memakan makanannya tepat waktu. Jadi, akan lebih baik untuk membiarkan Lu Xiaoyu makan bersama Li Xianyi dan Bibi Liu. Menjadi kakak laki-laki itu mengkhawatirkan. Spare me, Great Lord. Chapter 84 Bahasa Indonesia. $300 tampaknya tidak terlalu banyak, tetapi biaya satu kali makan adalah sekitar $10. Saat dia memasak di rumah, biaya makan satu orang bahkan tidak mencapai $10. Biasanya, bahkan ketika dia memberi Lu Xiaoyu makanan enak yang terdiri dari 2 atau 3 potong daging tanpa lemak dalam jumlah yang layak, harga dagingnya hanya $9. Tentang harganya sekitar $3 per pon. Paprika, $1.50. Dengan saus, minyak, dan lain-lain, biayanya tidak sampai $20. Lusu terbiasa miskin dan kalkulatif. Pada awalnya, dia mungkin merasakan kesedihan tetapi dia masih merasa bahagia bahkan dengan keadaan seperti itu. Jika itu adalah orang lain tanpa orang tua pada usia 16 tahun, dia mungkin akan menanganinya jauh lebih buruk dibandingkan dengan Lusu. Dia keras kepala dan keras kepala. Ketika orang lain mengira dia tidak hidup dengan nyaman, dia akan bertekad untuk hidup dengan nyaman untuk membuktikan bahwa mereka salah. Lusu kemudian berpikir lagi. Rumah tangga Li Xianyi lebih kaya daripada rumahnya sendiri, dan mereka mungkin memiliki makanan yang lebih baik. Mungkinkah 300 agak sedikit? Jika itu benar-benar tidak cukup, dia bisa menunggu sampai tomat di kebunnya panen dan memberikannya kepada Bibi Liu. Bawang putih, bawang bombay atau apa saja. Dia bisa mengantarkan beberapa sayuran kepada mereka sebagai kompensasi. Omong-omong, kenapa tomatnya di rumah masih hijau? Lusu tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Jiang Sui tentang mutasi tumbuhan dan hewan. Sial, bukankah ini cocok dengan deskripsi itu? Mungkinkah rumahnya memiliki sebidang tanah yang kaya dengan energi magis? Apakah rumahnya memiliki energi magis atau tidak? Lusu tidak tahu. Orang lain bisa merasakan kekayaan energi magis berdasarkan kekerabatan Yin Yang dari 3. Namun, dia tidak bisa menggunakan ini karena bertentangan dengan konsep peta langit. Setelah diklasifikasikan oleh Li Xianyi sebagai metode yang tidak baik, kekerabatan Yin Yang dari ketiganya secara alami tidak dapat melewati peta surgawi. Lusu merasakan superioritas atas sistemnya sendiri. Lusu kemudian tiba-tiba berpikir, bukankah lebih baik jika rumah ini tidak disewa? Bagaimana jika suatu hari tuan tanah menolak sewa?
Apakah mereka harus mencari tempat baru? Itu wajar untuk menginginkan sesuatu yang kamu telah kehilangan seluruh hidup kamu. Lusu tidak memiliki keluarga sejak muda, itulah sebabnya dia sangat ingin memiliki rumah yang bisa dia sebut miliknya sendiri. Setiap batu bata, setiap perabotan, dan setiap ubin adalah miliknya. Andai saja itu benar, dia tidak perlu khawatir akan merusak apapun, harus memberi kompensasi dan menjelaskan kepada pemiliknya, atau bahkan dimarahi olehnya. Bersama Lu Xiaoyu, dia sudah tinggal di rumah ini selama hampir 1 tahun melalui 4 musim. Dia telah membangun manusia salju dengan Lu Xiaoyu, memanen tanaman bersamanya, dan setiap pagi dia bisa mengetuk pintu di sebelahnya untuk membangunkannya. Dengan begitu banyak kenangan yang terukir di sini, pikir Lusu, begitu dia mendapatkan cukup uang, dia akan membeli rumah ini. Jika tempat ini dihancurkan dan dibangun kembali di masa depan, dia akan membeli rumah di sini. Penghuni tanah sebelumnya akan memiliki prioritas dalam membeli rumah yang dibangun kembali. Pasar perumahan telah meningkat cukup cepat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi jenis rumah jompo ini masih cukup terjangkau. Harga rata-rata sebuah rumah di Luosheng adalah sekitar $3.700 per meter persegi, 2 kali lipat dari harga 2 tahun lalu. Namun, rumah jompo ini pasti lebih murah. Lusu telah melihat harga rumah lain di sekitarnya, dan harganya sekitar $2.800 per meter persegi. Rumah ini menempati sekitar 80 meter persegi, kira-kira bernilai sedikit di atas $200.000. $240.000 pasti bisa membeli rumah ini. Memikirkannya, Lusu merasa agak bingung dan tertekan. Kapan dia punya uang sebanyak itu? Atau pasar perumahan mungkin akan meningkat lagi bahkan jika dia menabung cukup banyak. Optimisme Lusu berasal dari fakta bahwa dia selalu dapat menetapkan beberapa tujuan untuk dirinya sendiri. Dengan motivasi ini, hidup tidak akan sia-sia dan tanpa harapan. Hari sudah siang ketika dia kembali ke sekolah. Dia langsung menuju kantin untuk makan siang, dan menyapanya begitu dia membuka kotak makan siangnya adalah pemandangan tahu yang bau. Kali ini teman-teman sekolahnya tahu, segera berganti tempat duduk setelah mereka mencium bau yang kaya dan otentik. Lusu melihat ke atas dengan kecewa, hanya mendapatkan beberapa ratus poin kesulitan. Melihat teman sekolahnya bersembunyi jauh, Lusu senang. Di mana lagi mereka bisa lari? Lusu kemudian, dengan tahu bau di tangannya, berjalan perlahan. Kemanapun teman sekolahnya pergi, dia mengikuti. Teman-teman sekelasnya tidak punya pilihan. Mengapa Lusu mengikuti mereka? Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya, dan mereka juga tidak bisa bersembunyi darinya. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Lusu tidak tahu sistem seperti apa yang bisa menghasilkan tahu bau dengan tendangan sebanyak itu. Dia berdiri di samping Liu Li dan melirik makanannya. 1 porsi irisan ikan dan 1 porsi lagi kubus ayam. Lusu tertawa, perwakilan kelas, makananmu tidak buruk. Apakah kamu ingin tahu yang bau? Jangan ragu untuk mengambilnya. Terima kasih telah membimbingku untuk membangunkanku, bintang keberuntunganku. Wajah Liu Li menjadi hitam. Bau tahu membuatnya ingin muntah. Satu-satunya penyesalan yang dia miliki sekarang adalah gulat tangan Lusu, yang membuatnya terbangun. Sekarang, dia tidak bisa lari atau melawannya. Jika Lusu tidak bangun, dengan tambahan 500 pon kekuatannya, dia akan terus menantang Lusu untuk bertarung. Dari kesusahan Liu Li, lebih dari 20 baris berturut-turut dari titik mara bahaya dikumpulkan, menyebabkan Lusu memecahkan tanda 8.000 poin. Teman sekelas Lusu menyesal. Mengapa mereka mengklaim bahwa Lusu tidak bisa bangun? Lihat apa yang terjadi sekarang, sial. Kehidupan telah membuat teman sekelas Lusu mengerti sejak kecil, apa yang dimaksud dengan konsekuensi dari lidah yang longgar. Hidup itu memang keras, Lusu juga tahu kapan sudah cukup. Setelah dia melampaui 8.000 poin, dia melahap sisa tahu bau. Bagaimanapun, dia hanya bisa meningkatkan penghasilannya secara bertahap agar dia dapat mempertahankannya. Lusu berhenti mengikuti teman-teman sekelasnya dan Liu Li menghela nafas lega. Saat itu, seorang senior dengan sepiring makanan duduk di hadapan Liu Li. Teman, bolehkah aku adu panco denganmu? Liu Li terperangah. Mereka masih makan, adu panco. Senior itu menambahkan, aku mendengar panco melawan kamu dapat menyebabkan kebangkitan. Liu Li hampir meludahkan darah. Siapa yang menyebarkan omong kosong seperti itu? Lusu. Dari kesusahan Liu Li, plus 999. Lusu melihat garis itu sambil berjalan menuju kelas. Dia terkejut, perwakilan kelas tidak begitu murah hati sebelumnya. Situasi apa yang mengganggu perwakilan kelas kita yang terkasih? Lusu merasa bahwa dia harus mencari tahu alasannya. Jika dia bisa menguasai tekniknya, dia mungkin bisa segera naik ke kelas D. Tetapi bahkan jika dia mencoba mencari tahu sekarang, tidak ada sumber informasi. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Teman-teman sekelasnya mungkin tidak akan memberitahunya apa yang terjadi. Saat dia kembali ke kelas, Jiang Sui sudah kembali ke tempat duduknya. Begitu Lusu duduk di sampingnya, Jiang Sui berbisik, sumber daya pelatihan yang dipesan kelas Daoyuan telah dikirim ke Luocheng. Kemungkinan besar akan didistribusikan malam ini. Sumber daya pelatihan, mungkinkah itu batu ajaib? Lusu agak ragu. Spare me, Great Lord. Chapter 85 Bahasa Indonesia. Pada malam hari, para siswa normal sudah terbiasa pulang lebih awal untuk istirahat. Awalnya, semua orang tertekan karena tidak dipilih untuk masuk ke kelas Daoyuan, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka perlahan menerima kenyataan, mereka menyadari bahwa mengakhiri sekolah lebih awal sebenarnya tidak buruk. Siswa normal memiliki bentuk kebahagiaan mereka sendiri dan metahuman memiliki jenis kebahagiaan khusus mereka. Saat Lusu mengeluarkan kartu masuknya untuk memasuki sekolah, dia tiba-tiba diberitahu oleh petugas keamanan bahwa pelajaran malam ini ditunda setengah jam.
Siswa kelas Daoyuan sudah mulai berkumpul di gerbang sekolah ketika tiba-tiba, sebuah kendaraan transportasi bersenjata di bawah perlindungan 3 SUV lainnya tiba dengan ganas dari timur, seolah-olah mereka adalah sekelompok binatang buas. Siapapun akan tahu bahwa SUV diawaki oleh para ahli dari jaringan surgawi. Petugas keamanan langsung membukakan gerbang untuk mempersilahkan kendaraan masuk. Apakah itu transportasi sumber daya pelatihan? Bagaimana? Bergaya. Setelah kendaraan masuk, mereka akhirnya mempersilahkan masuk para siswa. Jiang Sui mengetuk Lu Su, lihat Liu Li. Akibatnya terlihat, efek sampingnya muncul dengan sangat cepat. Lu Su berbalik untuk menatap Liu Li tetapi tidak melihat sesuatu yang terlalu berbeda selain mata yang sedikit gelap. Tapi bukankah ini cukup umum? Jiang Sui melihat bahwa dia tidak menyadari apa yang salah dan menambahkan, rambut di kepalanya lebih tipis. Oh, itu benar. Lu Su mengamati sejenak dan menyadari bahwa rambut Liu Li memang telah menjadi jauh lebih rendah. Mungkinkah mitos tentang bagaimana keadaan ginjal, hati, dan kantong empedu akan tercermin di kepala itu benar? Dia tidak begitu mengerti, tanah itu terlalu kaya energi yin yang merusak tubuhnya. Tapi bagaimana mungkin Liu Li tidak melihat situasinya? Ini terlalu ekstrim. Tetapi menurut apa yang dikatakan Jiang Sui, pelatihan di masa depan dapat mengisi kembali tubuh kamu tetapi masih akan ada beberapa efek setelah pelatihan itu tidak maha kuasa. Semua orang sudah duduk di kelas saat Si Fei datang terlambat, membawa kotak perak di tangannya. Si Fei melirik ke seluruh kelas dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, pada hari ini setiap bulan, akan ada distribusi sumber daya pelatihan dan persyaratan untuk menerimanya akan didasarkan pada bakat dan potensi kamu. Aku harap mereka yang melakukannya tidak menerima apapun kali ini akan bekerja lebih keras. Lu Su sebelumnya berpikir bahwa ada puluhan ribu siswa kelas Daoyuan di seluruh negeri dan jika mereka mendistribusikan sumber daya kepada mereka semua, berapa banyak dari batu ajaib itu yang dibutuhkan. Tapi sepertinya, ada persyaratan untuk itu. Maksud Si Fei adalah bahwa jika kamu menginginkan sumber daya pelatihan, kamu sebaiknya berlatih keras dan tidak terganggu oleh hal-hal lain yang hanya akan meningkatkan kesenjangan antara kamu dan yang lainnya. Kecakapan kelas C akan menerima 1 batu ajaib setiap bulan, kelas B akan menerima 2 dan kelas A akan menerima 10. Saat Si Fei menyelesaikan kalimatnya, Liu Li mulai tertawa ketika dia menyadari bahwa bakat yang lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak sumber daya. Dan bukankah ini berarti jarak antara dia dan Lu Su akan semakin besar? Berbicara secara logis, bakat kelas B seperti dia tidak perlu membandingkan dirinya dengan bakat kelas F dan siswa peringkat bawah tetapi Lu Su, bajingan itu, memiliki terlalu banyak kehadiran dan terus-menerus membuatnya gelisah. Liu Li tidak sabar untuk naik ke kelas S sehingga dia bisa menekan Raja Iblis bermulut buruk ini. Si Fei melanjutkan, metahuman yang terbangun sendiri juga akan menerima 2 batu ajaib setiap bulan. Dari kesusahan Liu Li, plus 144. Di seluruh kelas, Lu Su adalah satu-satunya metahuman yang terbangun sendiri dan Liu Li merasa bahwa orang yang menetapkan persyaratan pasti gila, bagaimana kamu bisa memberikan batu ajaib kepada orang seperti ini? Tapi Lu Su tahu alasan yang Li Xianyi sebutkan padanya sebelumnya. Metahuman yang terbangun sendiri akan terus meningkatkan level mereka dengan pelatihan dan sepertinya jaringan surgawi sangat menghormati mereka. Tapi, batu-batu ajaib itu tidak berguna baginya dan buah-buahan surgawi adalah sumber pelatihannya yang sebenarnya. Jiang Sui mengucapkan selamat dengan lembut, untuk kelas F, 1 batu ajaib akan menghemat 1 siklus kecil waktu pelatihan dan bahkan jika bakatmu tidak terlalu bagus, sumber daya ini akan menggantikannya. Tentu saja, kelas tingkat yang lebih tinggi akan membutuhkannya. Lebih banyak sumber daya pelatihan. Produksi batu ajaib nasional hanya terbatas sekitar 200+ ribu setiap bulan dan jadi jika kamu dapat naik ke kelas E dalam beberapa bulan ke depan, kamu akan memiliki pendapatan yang stabil di masa depan. Lu Su melakukan perhitungannya sendiri dan menemukan bahwa jika setiap batu ajaib sama dengan 1 siklus kecil, maka dengan mengandalkan batu-batu ini dia akan naik ke kelas E dalam waktu 4,5 bulan dan begitu juga dengan kekuatan tipe kekuatannya. Tetapi batas produksi batu ajaib bulanan nasional hanya 200+ ribu dan ini menjelaskan mengapa si Sui Jin menyerah menggunakan sumber daya untuk menebus bakatnya yang rendah. Belum lagi si Sui Jin, hanya untuk melatih diri secara paksa hingga kelas B akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan bahkan dengan itu, waktu yang lama akan diperlukan. Dan masih ada kelas A di atasnya. Bakat, masih yang paling penting. Jadi si Sui Jin menyerah begitu saja. Manfaat dari sumber daya pelatihan kelas Daoyuan, dia melepaskan mimpinya sendiri untuk bisa berlatih. Itu tampak sangat tanpa pamrih dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami Lu Su tetapi dia menghormatinya. Adapun sifat asli si Sui Jin, itu adalah sesuatu yang membutuhkan interaksi aktual untuk ditentukan dengan jelas. Ada sekitar 100+ ribu siswa Daoyuan di seluruh negeri tetapi hanya sekitar beberapa puluh ribu batu ajaib yang didistribusikan. Di masa depan, batu ajaib akan eksklusif untuk mereka yang memiliki kelas dan bakat yang lebih tinggi. Mengenai apakah batu ajaib itu akan jatuh ke tangan rumah tangga tertentu, ini bukan masalah yang perlu dikhawatirkan oleh Lu Su. Lu Su berada di belakang Liu Li untuk mengumpulkan batu ajaib mereka. Liu Li memiliki 2 di tangannya, begitu pula Lu Su saat dia dengan gembira berkata, terima kasih perwakilan kelas telah membantu aku bangun. Jika tidak, aku akan mendapatkan 2 batu ajaib ini. Ini hampir membuat Liu Li gila, kenapa dia melakukan adu jotos dengan orang ini. Dari kesusahan Liu Li, plus 211, kembali ke tikarnya sendiri, Lu Su tiba-tiba bertanya kepada Jiang Sui, apakah ada orang yang menjual batu ajaib di pasar? Jiang Sui tercengang, ini adalah masa depan pelatihanmu, jadi mengapa menjual? Tidak ada orang lain yang akan mengerti tetapi Lu Su tahu situasinya sendiri.
Benda ini tidak berguna baginya. Dua batu kecil berbentuk berlian kira-kira sepanjang kelingking memancarkan cahaya hijau lembut dan siswa di sekitar Lusu memandang dengan iri. Tapi membawa pulang barang-barang ini hanya bisa, paling banter, digunakan sebagai hiasan dan bagaimana jika seseorang bertanya mengapa batu ajaib digunakan sebagai hiasan, bagaimana dia bisa menjelaskan. Dia mungkin juga menggunakan latar belakangnya yang buruk sebagai alasan untuk menjualnya, setidaknya itu akan mengurangi tingkat stresnya. Omong-omong, kucai bisa dijual dengan harga puluhan ribu per pon dan batu ini seharusnya lebih kuat dari kucai, kan? Tapi Lusu tidak yakin dan bagaimanapun juga, daun bawang memiliki efek yang unik.